Di video kali ini aku akan menceritakan film romantis yang berjudul Parasite in Love yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang dua orang yang jatuh cinta karena parasit yang tumbuh dalam diri mereka. Akan tetapi parasit ini mengancam hidup mereka berdua. Karena itu parasit ini harus diangkat dengan konsekuensi perasaan cinta mereka harus hilang. Lalu manakah yang akan dipilih oleh mereka berdua? Tetap mempertahankan cinta tetapi mereka akan mati, atau mengangkat parasit itu agar bisa hidup lebih lama? Yuk, daripada penasaran, langsung saja kita tonton kisahnya guys ya. Di awal film kita melihat seorang anak laki-laki yang bernama Kosaka. Ia tengah tercengang melihat kedua orang tuanya gantung diri di depan matanya. Ia yang masih kecil tentu sangat terpukul dengan kejadian itu. Sejak saat itu, ia menderita penyakit yang aneh. Ia sangat takut dengan kuman. Fobianya ini sudah tergolong parah. Saat ia melihat orang lain dan benda-benda yang disentuh oleh banyak orang, ia pun merasa jijik. Sehingga semasa sekolah ia tidak pernah memiliki satu teman pun. Anak-anak lainnya juga tidak mau berteman dengannya karena Kosaka selalu menganggap orang lain kotor dan menjijikkan. Saat dewasa fobianya semakin menjadi. Ia selalu berpakaian tertutup dan memakai masker saat keluar rumah. Ia bahkan berhalusinasi. Apapun yang dimakan oleh orang lain seolah-olah mengeluarkan cacing. Jika sudah kambuh seperti itu, ia akan muntah-muntah dan pingsan. Kemudian scene beralih pada seorang gadis muda bernama Hijiri. Sejak kecil ia memiliki penyakit yang aneh. Di dalam otaknya terdapat cacing parasit yang selalu tumbuh setiap waktu. Cacing-cacing itu lambat laun akan membunuh dirinya. Penyakit yang mengerikan itu ditularkan oleh ibunya yang juga memiliki penyakit yang sama. Selain itu, Hijiri juga berhalusinasi. Dia merasa semua orang selalu mengawasinya. Dia selalu merasa diintimidasi oleh orang lain. Oleh karena itu, ia tidak pernah bergaul dengan orang lain. Saat bertemu orang pun, dia tidak akan melakukan kontak mata agar ia dapat merasa aman. Hal itu juga membuat dia tersisih dari pergaulannya. Suatu hari Kosaka pingsan setelah turun dari bus. Hijiri yang melihatnya pun berniat menolongnya. Saat tersadar, Kosaka telah berada di rumah sakit. Ia pun marah mengapa ia tidak mati saja daripada terus hidup seperti ini. Akhirnya ia kembali ke rumahnya. Saat tiba di rumah, ia bertemu dengan temannya yang bernama Izumi. Izumi menyuruhnya untuk menemui seseorang dan mengurusnya. Sebagai imbalannya, Izumi akan memberikan sejumlah uang. Setelah Izumi pergi, Kosaka langsung menyemprot semua kamarnya dengan disinfektan. Ia merasa orang lain dari luar hanya akan membawa kuman. Keesokan harinya, Kosaka menuruti permintaan Izumi. Ternyata orang yang dimaksud Izumi adalah Hijiri. Hijiri yang sudah mengetahui rencana Izumi langsung menawarkan kerjasama. Ia meminta setengah dari bayaran Kosaka dan mereka akan berteman. Akhirnya Kosaka pun setuju dan memberikan sejumlah uangnya. Tiba-tiba Hijiri masuk ke kamar Kosaka. Kosaka tak sempat melarangnya masuk. Kini fobianya kumat lagi. Ia sangat stres menghadapi Hijiri yang menyentuh semua barang-barangnya yang ada di kamarnya. Hijiri juga mengacak-ngacak tempat tidurnya. Kosaka pun mengusirnya. Setelah itu ia segera mencuci semua bajunya dan membersihkan kamarnya. Ia tidak mau ada satu kuman pun yang menempel kepadanya. Lalu ia menanyakan kepada Izumi, sebenarnya apa rencana dia mempertemukannya dengan Hijiri. Namun Izumi tidak memberitahukannya. Keesokan harinya Hijiri kembali datang ke tempat Kosaka. Seperti biasa ia pun berulah lagi, memasuki kamar Kosaka dan mengacaukannya. Kosaka mencoba memperingatkannya untuk cuci tangan, lepas sepatu dan lain-lain. Akan tetapi sama sekali tidak memperdulikan oleh Hijiri. Hingga akhirnya ia pun pingsan. Saat Hijiri sudah membersihkan semua kamar Kosaka, lalu Kosaka menceritakan fobianya sampai dia tersisih dari kehidupan. Bahkan terakhir kali ia dicampakkan oleh pacarnya karena ia memuntahkan makanan yang sudah dimasakin oleh pacarnya. Hijiri ternyata sudah tahu dan kini ia akan menjadi sahabatnya. Mereka pun sering makan di luar bersama-sama. Dua sejoli ini tampaknya memiliki masalah yang sama. Mereka takut dengan dunia luar. Mereka pun membicarakan banyak hal. Hijiri menceritakan tentang penyakitnya.
Mungkin ia tidak akan berumur panjang karena parasit yang menggerogoti tubuhnya. Hari itu mereka menghabiskan waktu bersama. Kosaka pun mulai memahami keadaan Hijiri. Suatu hari Hijiri tengah berjalan sendirian. Dia dicopet oleh sekelompok berandalan. Tas dan handphonenya pun raib. Masalahnya Hijiri tidak bisa jika berada di luar tanpa mengenakannya. Ia akan merasa terganggu dengan suara orang yang akan menatap wajahnya. Lalu ia menelpon Kosaka berharap ia bisa menjemputnya. Ternyata Kosaka yang tadinya cuek malah langsung bergegas menolong Hijiri. Dan akhirnya Kosaka mengantarkannya pulang. Di hari selanjutnya, Izumi menemuinya dan terus memberikan instruksi kepada Kosaka. Saat ia mengizinkan Kosaka untuk dekat dengan Hijiri, akan tetapi ia tidak boleh sedikit pun menyentuhnya. Kosaka tentu saja mengiyakan dan menegaskan kalau Hijiri bukanlah tipenya. Setelah itu ia menemui Hijiri dan menemaninya makan. Hijiri tiba-tiba mimisan. Ia memang sering mengalaminya akhir-akhir ini. Tetapi Hijiri merasa penyakitnya semakin berkurang saat ia bersama dengan Kosaka. Setelah itu Hijiri menemui Izumi di ruang prakteknya. Ternyata Izumi adalah dokter yang merawat Hijiri. Saat Hijiri menceritakan kondisinya yang sering mimisan dan ia sering merasa deg-degan, Izumi malah mengatakan itu suatu kemajuan yang bagus. Ternyata kedekatan mereka adalah terapi yang dilakukan oleh Izumi dan ayah Hijiri. Kini Izumi akan terus memantau mereka berdua. Sementara itu, mereka berdua semakin dekat. Kosaka kini mulai bisa beradaptasi. Ia pun sudah bisa menerima orang asing yang memasuki kamarnya. Saat itu ia tengah berusaha memperbaiki bug yang terjadi pada virus yang ia ciptakan. Ia akan menyebar virus itu melalui web tertentu dan akan mengganggu semua orang yang sedang membuat janji kencan. Entah mengapa hal itu dilakukan oleh Kosaka. Mungkin ia ingin balas dendam kepada dunia. Hijiri pun menyukai rencana Kosaka. Hari-hari mereka lalui dengan menghabiskan waktu bersama. Kosaka mulai terbuka pada Hijiri dan menceritakan masa lalunya. Namun terkadang fobia Kosaka masih kambuh dan merasa jijik dengan apa yang dilakukan oleh Hijiri. Saat mereka makan di restoran, Hijiri memenangkan tiket ke Wonderland dan ia pun mengajak Kosaka untuk pergi bersama. Saat perjalanan pulang, Kosaka senang dan bahagia. Ia mengira akan selalu sendiri selama sisa hidupnya, tapi ternyata kini ada Hijiri yang selalu ada di sampingnya. Hijiri pun tampak nyaman bersama dengan Kosaka. Ia berbeda dari orang lain. Ia tidak merasa terancam saat menatap Kosaka. Setelah sampai di rumah, ayah Hijiri mengatakan kalau kini tiba saatnya ia menjalani perawatan. Akhirnya ayahnya telah menemukan cara untuk menyembuhkannya. Akan tetapi Hijiri malah marah. Ia tidak mau hanya demi dirinya ayahnya dan Izumi melibatkan Kosaka dalam masalah. Ayah Hijiri mengatakan kalau pikiran Hijiri sekarang sudah dikendalikan oleh parasit dan menolak untuk pengobatan. Hal itu juga yang terjadi pada ibunya dulu hingga akhirnya ibunya pun meninggal. Ayahnya memaksa untuk menjalani pengobatan besok. Tetapi ternyata malam itu Hijiri malah kabur dari rumah dan pergi ke apartemen Kosaka. Ia lalu memeluk Kosaka dan mengatakan kalau ia bisa membunuhnya suatu hari. Sedangkan ia besok akan menjalani perawatan. Kosaka yang tidak mengerti maksud Hijiri pun menghubungi Izumi. Lalu Izumi menjelaskan bahwa mereka berdua memiliki parasit yang sama dalam kepala mereka. Jika saat ini Kosaka mulai menyukai Hijiri, ia bukan disebabkan oleh jatuh cinta pada Hijiri, tetapi karena parasit yang sudah mengendalikan inangnya. Parasit itu akan memaksa inangnya untuk mendekati inang yang lain yang memiliki parasit yang sama. Akan tetapi inangnya tidak akan sadar kalau hal itu disebabkan oleh parasit. Setelah itu Kosaka menemui Hijiri yang sedang bersiap untuk pengobatan. Kosaka mengatakan kalau maksud Izumi mendekatkan mereka adalah supaya cacing parasit itu bisa tumbuh. Karena itu, ia akan bisa diangkat jika ukurannya sudah cukup besar. Kosaka pun menguatkan Hijiri. Kini mereka berdua harus berobat agar bisa menjalani hidup yang normal. Ternyata malam itu Hijiri kabur. Izumi pun menghubungi Kosaka karena mengira Hijiri pergi ke sana. Tetapi Kosaka sendiri tidak tahu di mana keberadaan Hijiri. Saat ia sampai di tempat Izumi, Izumi menceritakan kepadanya. Dulu ibu Hijiri juga mengalami hal yang sama. Saat cacing parasitnya akan diangkat, ia menolak dan memilih mati saja. Karena begitu ia sembuh, maka semua perasaan cintanya akan hilang. Izumi menduga Hijiri akan mengikuti jejak ibunya. Setelah kesana kemari mencari Hijiri, akhirnya Kosaka pun menemukannya. Hijiri akan pergi ke suatu tempat yang jauh. Kosaka pun menemaninya. Ternyata Hijiri pergi ke suatu danau tempat ibunya mati. Ia kini benar-benar akan mengikuti jejak ibunya.
Kosaka pun mencegah tindakan nekat Hijiri. Tetapi bagi Hijiri lebih baik ia mati daripada harus kehilangan cintanya kepada Kosaka. Ia juga tidak mau jika parasit yang ada di dalam tubuh Kosaka diangkat. Rasa cinta itu akan hilang darinya. Ia juga depresi mengapa orang lain selalu mengatakan itu adalah pengaruh parasit. Padahal cinta yang tumbuh dalam dirinya itu murni karena perasaannya bukan karena parasit. Kosaka pun menenangkannya dan meyakinkan bahwa Hijiri akan selalu berada di hatinya. Beberapa saat kemudian, Kosaka sangat terkejut. Ia berada di rumah sakit. Ternyata ia habis menjalani operasi pengangkatan parasit. Ia tidak menyangka ayah Hijiri melakukan itu kepadanya. Ayah Hijiri juga mengatakan kalau kini ia bisa hidup normal tanpa ada fobia pada kuman. Kosaka langsung ingat pada Hijiri dan bagaimana nasibnya sekarang. Ternyata Hijiri juga menjalani operasi yang sama. Mungkin saat bertemu lagi dengannya mereka sudah merasa seperti orang asing. Kosaka masih tidak menyangka penyakit yang menyiksanya seumur hidup kini telah lenyap dan ia siap menapaki kehidupan yang baru. Kosaka pun memulai bekerja di perusahaan besar. Ia sangat hebat dan berprestasi sehingga ia selalu menjadi andalan bos rekan kerjanya. Ia juga menciptakan banyak sekali terobosan baru. Tetapi ia tidak pernah lupa dengan proyek yang selama ini dia garap. Ia akan menyebarkan virus di malam Natal bersamaan dengan peluncuran karya spektakulernya yang lain. Malam itu Izumi menelpon Kosaka lagi. Ia mencari Hijiri yang sudah menghilang selama 3 hari. Akan tetapi ternyata Hijiri tidak pernah menghubungi Kosaka sama sekali. Tetapi setelah itu Kosaka menerima surat dari Hijiri. Dalam surat itu, Hijiri menuliskan sebenarnya ia tidak pernah menginginkan perasaan itu hilang. Akan tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Kenangan itu kini hanya menjadi ilusi dan saat bertemu dengannya pun mereka sudah menjadi orang asing. Kini mereka berdua dapat menjalani hidup yang selama ini mereka impikan. Hijiri berterima kasih atas semua yang dilakukan oleh Kosaka untuknya. Kini parasit mereka sudah hilang bersamaan dengan hilangnya cinta mereka. Tak terasa Kosaka meneteskan air mata. Ia sangat sedih dengan semua ini. Lalu ia bertanya-tanya, jika cacing itu sudah diangkat dari kepalanya, lantas mengapa ia masih memiliki perasaan kepada Hijiri? Saat Izumi memeriksa kembali cacing yang diangkat dari Kosaka, ternyata cacing itu bertelur. Izumi yakin cacing itu masih ada dalam diri Kosaka, begitu juga dengan Hijiri. Jika cacing yang baru menetas tidak menemukan pasangannya, maka ia akan terus hidup. Dan itu berarti Kosaka dan Hijiri akan tetap saling mencintai seperti masa lalu Izumi yang pernah menjadi kelinci percobaan ayah Hijiri. Saat mendengar penjelasan Izumi, ayah Hijiri merasa gagal, dan kini ia tidak tahu apa yang ia lakukan. Izumi mengatakan sebenarnya manusia dan parasit bisa hidup berdampingan. Sementara itu di malam Natal, Kosaka menunggu detik-detik peluncuran program terbarunya beserta virus yang sengaja ia sebarkan. Tiba-tiba Hijiri datang menemuinya di malam Natal yang indah itu. Kosaka tidak sadar lagi, ia ingin menyaksikan dunia kacau. Akan tetapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Malah perangkat yang sudah ia pasang mengalami konslet. Hijiri pun menertawakannya karena ia telah gagal. Akan tetapi malam itu menjadi malam yang sangat indah. Perasaan keduanya masih tetap ada. Hijiri masih mencintai Kosaka dan begitu pula sebaliknya. Kini mereka berjanji tidak akan membiarkan orang lain menghilangkan cinta mereka kembali. Kemudian film ini pun tamat guys ya. Bagaimana menurut kalian? Sangat seru kan guys ya? Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.